Oke, ini kita buat footplat ya, untuk footplat 50-50 kali 30 cm ketinggian footplatnya. Ini pembersihan saya pakai besi 10 hari ini Jeffrey coba pembersihan. Ini rumah lantai 1 aja. Untuk rumah lantai 1 tinggi 3 meter bersih hingga ring balok paling atas. Saya menggunakan besi 10 termasuk slopnya ya. Saya bikin slop mungkin 1535 atau 1540 karena 6 meter 6 meter setengah kali 10,8 meter ya, jadi 10,8 panjangnya, jadi 3 kamar 2 kamar mandi. Kita pakai besi 10 untuk footplat di 50 kali 50 cm. Jadi betonnya enak. Tingginya tuh bisa 30 hingga 40 cm. Kita sudah rabat di footplatnya, ada video saya sebelumnya. Dan dipancang juga sudah sama Jeffrey ya. Jadi ini kita pembersihan untuk footplat sebanyak 15 unit. Ini langsung kita pasang es kolom nanti. Es kolom juga sama dengan besi 10 mili ya. Oke sobat, hari ini kita habis bongkar, rabat, galian, kita pekerjaan footplat untuk hari ini kita pembersihan ya. Pembersihan saya di footplat 45 nanti di betonnya, cor betonnya kita jadi 55 kali 55 cm, tingginya kurang lebih antara 30 sampai 40 cm. Ini rumah lantai 1, rumah biasa, tinggi 3 meter standar. Cuma ini kondisi tanahnya seperti ini, pernah lihat kalau kan yang ada di kota saya Tarakan. Jadi kemarin kita sudah pancang, sudah kita rabat. Semalam hujan deras, nah itu sudah jadi sana as kolom dengan footplatnya. Kita langsung, saya nggak mau pakai putus gitu loh, jadi saya langsung footplat langsung saya pasang as kolom besi, pembersihannya langsung. Jadi saya nggak mau yang putus-putus karena biasanya sih saya seperti ini nggak pernah saya potong dulu separuh baru nanti kita naikkan gitu. Jadi ini saya langsung, jadi saya ambil di besinya, besi footplat, langsung kita pasang as kolom, jadi langsung berdiri dia nih gitu loh, langsung jadi, tinggal nanti untuk dicor di as kolomnya ya. Jadi hari ini kita pekerjaannya pembersihan footplat dan as kolom langsung jadi satu biar lebih kokoh tanpa harus ada sambungan ya. Seperti itu. Ini rumah 3 meter bersih, cuma kita potong itunya di 3,5 meter karena dipotong di 4 meter karena ini footplatnya sampai slopnya tuh totalnya 80 cm kedalamannya. Terus kita rabat kemarin 5 cm, udah selesai. Ini semalam hujan deras, ini airnya baru sat, hujan besar tuh. Alhamdulillah kita sudah rabat cor di 5-8 cm ke bawah. Jadi hujan dia runtuh. Tapi kalau dikorek kita ketemu dasar yang sudah dicor tadi. Nah seperti runtuh hujan semalam. Nah rumah ini pondasi awalnya itu kayu seperti itu, terkikis oleh waktu lah ya, setelah 25 tahun hancur. Makanya rumah ini roboh, hancur deh. Nah ini semalam hujan deras, jadi ini jaraknya 1,5 meter karena langsung kamar mandi kita bikin. Jadi ini ada footplat double nanti karena ini belakangnya tuh jurang ya. Hujan semalam, tinggal korek lagi ketemu tanah yang sudah kita cor di 8 cm. Alhamdulillah ini juga begitu. Nah itu hujan semalam deras. Nah itu fondasi lamanya seperti itu, zaman dulu, rumah-rumah zaman dulu tuh. Kita bersihkan, kita gali ulang
sampai dapat si corabat yang sudah kita kerjakan kemarin setebal 8 cm. Ini galiannya dalam kurang lebih 1,20 meter. Jadi kita bikin as kolomnya ini panjang nih 4 meter lebih. Karena dasarnya kita dapat di 1,20 meter, bahkan yang sana tuh lebih dalam lagi. Jadi kita dapat potong 4 meter deh. 4 meter bersih lah kita potong. Jadi nanti kedalamannya kurang lebih 1,20 meter, kita bersih di 3 meter aja kan. Galinya agak dalam. Slot kita 1535, mungkin juga bisa 1540. Nanti kita lihat keadaannya. Karena dia muncul di permukaan dari dasar tanahnya itu sekitar 20-an cm, 12 cm. Karena ini sudah berada di atas gunung kan. Jadi seperti itu kawan. Itu rumah retak juga. Patah. Tuh. Di lurus ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 5 jejer, jadi totalnya semuanya 15 tiang. Sisanya kolom praktis untuk kamar mandi yang 1,5 kali 1 meter dan 80 cm 25. Ini 3 kamar mandi. Soalnya kita kerja di bulan ini sudah bisa put plat, cor put plat, slop, dan kita osong perbata. Sebelah ini kita kerja, kita garap, cuma sekarang lagi finishing di dalam ruangan. Semoga selesai di bulan Februari ini. Jadi ini pas bersebelahan kita kerjakan. Jadi kedua rumah ini patah ya. Begitu kawan. Jadi ini sisa bongkaran, sisa robohnya rumah kemarin. Jadi nanti kita buang di belakangnya, karena di belakang itu ada kedalaman 3 meter. Seperti itu, ada kedalaman 3 meter, kita buang di situ deh. Kamar mandi lama. Ini amblas, turun kurang lebih sekitar 25 cm. Dan rumah ini sudah kemiringan 28 derajat, makanya roboh sana. Roboh. Ini kita buat baru, kita menggunakan footpath dan kita pancang. Tadi kemarin pancang pakai kayu Borneo ya, kayu bingkirai, lembasung, ada kapur, ada kruing, kayu keras, ada 510, ada 1010. Seperti itu. Oke kawan, itu dulu. Jangan lupa komen, jangan lupa like, ikutin terus kegiatan-kegiatan saya di proyek ini untuk bangunan dari nol. Kita bongkar, gali, langsung diri. Insyaallah 3-4 bulan kita bisa kejar selesai. Semoga cuacanya baik-baik saja kawan. Oke. Salam buat teman-teman kuli proyek tukang dan teman-teman pekerja-pekerja proyek lainnya di seluruh Indonesia. Wassalam. Oke kawan, kita set footpath kita di 50 cm. Ini footpath kita di 50-50, tebal 40 sampai 45 cm. Dan bagian belakang ini yang agak dalam dia. Jadi nanti slope kita tuh kurang lebih tingginya 70 cm. Jadi kalau 1/12 dibagi lebar rumah 6,5 ya bisa dapat lah 70 cm. Saya lebihkan sengaja karena di sini di jalur yang agak sedikit kurang aman.
karena tanahnya lembek sekali. Jadi saya galian saya juga 110 ya, 120 cm. Jadi biar bagian belakang ini kita slope-nya yang kita bikin tinggi deh, di 70 cm lebih bagus deh. Nahan patahan dan untuk tarikan juga, untuk tarikan ke depan. Jadi ini kita ada 5 slope ya, jajar ini. Jadi es kolom ini gunanya untuk menahan tarikan di belakang slope-nya. Saya normal nih, slope-nya 1530, 1535 untuk kurang lebih sekitar itu. Tapi di posisi belakang saya bikin di 1570 cm jadi betonnya. Karena kita ini bikin di gunung ya, bukan di tanah yang datar, tanahnya ini gunung nih, pundak gunung nih, jalan miring nih, dari atas sana tuh ke bawah tuh luncur, agak curam memang. Gitu sobat. Sobat, hari ini kita carput plat di 3 lubang. Ini hari pertama kita ngecor. Lagi kita pasang as kolom dan platnya ada 3 bagian belakang, karena yang sana agak rawan. Dan mungkin nanti slope kita di belakang sana tuh tingginya kurang lebih sekitar 70 cm. Karena tuh dia di bagian kemiringan tanah ya. Kalau kita bikin dia plat gantung terlalu bersiko, jadi saya dapat tadi itu tanahnya yang keras kita pancang di kedalaman 1 meter lebih, 1,5 meter kedalamannya itu. Hari ini kita ngecor di 3 lubang hari pertama. Ini hari Minggu ya. Jadi kita put plat dia di 50-50 kali 40, 50 kali 50, tinggi 40 cm. Bisa kita pakai kerikil sungai 1, 2, 3, kerikil sungai, pasir, semen. Semennya tetap 3 roda dan tonasa. Kalau di sini diamannya ini 1 meteran, jadi tetap kita di 50-50 kali 40, tinggi 40 cm. Bagian depan ini aman, sudah dipantang juga, sudah diputlat, sudah dirabat juga kemarin semalam hujan. Tanahnya agak kokoh, terus padat ya, kuat. Nah yang belakang itu yang boleh khawatir saya, jadi saya harus di kedalaman ya lumayan tuh 1,60 meter itu kurang lebih. Dasar tanah yang saya dapat itu dia yang paling keras, terus kita pancang. Tadi kita mau boros perahu cuma nggak bisa karena dia lempung, jadi kita pancang aja dengan kayu keras ya, kayu Borneo, ada ulin, ada basung, ada kikire dan seterusnya, kayak yang 510 dan 10 seperti biasa. Jadi sebentar kita pikul dulu karena ini arealnya belum aman untuk kita pindah. Ini kan bongkaran ini belum aman. Jadi nanti tunggu slope lah ya. Tunggu slope baru kita pindah deh, atau kita geser di sebelah sana. Karena agak lumayan sih. Ini kalau kita pindah bisa 3 hari. Ini arealnya press tanahnya ya. Jadi di belakang itu
bisa 4 meter, sedangkan di depan tuh bisa kita yang punya mintanya misalnya 2 meter 30 cm. Jadi ada barangnya dia yang tidak bisa kita pindah, tapi bingung saya nih. Ya area kerja saya jadi kurang bisa bergerak karena sisa lahannya cuma sekian. Nah kita bersihkan ini untuk material pasir kerikil, semen, besi dan seterusnya. Nah besi di belakang. Jadi kita hari ini apa ya, kita utamakan dulu ngecor footpath. Jadi seminggu yang lalu kita bongkar galian selesai, perabat langsung. Setelah itu kita footpath hari ini setelah pembersihan selesai. Ada di video saya sebelumnya. Jadi areal sisa tanahnya ini sedikit sekali, jadi kita susah bergerak. Ya, tapi itu resiko lah ya, resiko bekerja bagaimanapun arealnya ya, kita harus bisa tetap beraktivitas. Sebelah sana itu kerja profilan ya, itu. Sementara diangkut manual. Tadi mau pakai gerobak cuma jalannya belum bisa sama sekali. Oke gitu dulu sahabat, like, comment, dan subscribe. Nah hari ini kegiatan kita cepat. Kemarin analisa, bongkar, gali, pembersihan, hari ini footpath. Oke sahabat, hari ini sudah jam setengah 5, jam 16.37. Hujan panas gerimis tuh lihat saudara. Ya kan kita ngecor. Ngecor footpath. Digotong manual karena limbah bongkaran ini belum bisa kita geser.